Oke, selamat datang kembali di Bastard Music Series episode kelima ya berarti ya. Kemarin kan udah sempat ngobrol sama Collapse. Nah sekarang ada salah satu band lagi yang diajak kolaborasi sama Bastards ya. Band ini untuk perkenalan mungkin sesimpelnya bisa dideskripsikan sebagai band punk anjing. Tapi ya secara genre dan secara publikasi memang mereka kebanyakan dideskripsikan sebagai band punk ya. Tapi kalau dari segi musikalitas kan udah mulai berkembang. Mungkin kalau saya pribadi menyebutnya sebagai band barudak. Si nyambung anjing. Bayar tenanawan. Jadi band ini juga kebetulan akan segera merilis produk kolaborasi bersama Bastard berupa kaos, beberapa artikel betul. Dan ada 3 artikel, ada cue cardnya di belakang tadi ya. Ada 3 artikel dan segera bisa didapatkan di Bastard juga. Jadi without further ado, please welcome Donker. Gimana introduksinya udah ini belum? Udah YouTuber banget belum? Udah mantep lah Bastard. Bastards ya. Ayo bingung sebenarnya mau ngobrol sama Donker apaan ya. Karena udah beberapa kali ngobrol nih sama Donker terus paling kurangnya nggak ada Bilal. Benar. Beberapa kali ngobrol. Ini mah udah ada. Udah ada, tapi cuma sekali itu juga. Nah kalau Bilal kan beberapa kali kesempatan gone ya, gone dulu. Tapi sekarang lengkap. Jadi ini mungkin pertama kalinya saya ngobrol sama mereka dengan formasi lengkap ya. Akhirnya. Mungkin yang paling pertama sih mau nanya, capek nggak manggung terus? Kalian jadwalnya lumayan full ya beberapa bulan kemarin. Senang kan saya tanya kayak gitu, berarti sukses band Anda ya? Alhamdulillah. Cukup senang sih sebenarnya. Tapi capek nggak? Kayak kan kalau dilihat jadwal kalian teh beneran weekend manggung gitu, terus jaraknya jauh-jauh juga gitu. Nah kalian sendiri secara pribadi lah menguras energi nggak gitu? Kalau aku energi pasti terkuras, tapi senang di awal tahun ada yang transfer. Di awal bulan. Oh tahun. Oh berarti Donker gajian setahun sekali. Kemarin gitu. Iya. Oh dulu kayak gitu. Iya. Sekarang diusahakan, alhamdulillah. Mantap. Bila ini kasih kesempatan lu dong, jarang muncul Bila. Ayo Gimana, Bil? Bila. Biasanya diwakili sama Frame ya? Kenapa? Iya, biasanya diwakili sama Frame sama Kuma bang. 2D. Lelah sih sebenarnya emang. Habis ini juga sebenarnya mau pulang sih, pengen pulang. Ke Tanjung Sari. Go back Ke istri. Iya sih. Zikri. Kalau capek pasti sih, soalnya kayak terakhir kemarin juga kan 3 hari berturut-turut dan itu transportasinya bolak-balik naik jalur laut gitu, naik kapal 5 jam, pasti capek mah. Cuma dari tiap tempat tuh kadang suka ada aja cerita-cerita atau yang bikin jadi pengalaman lah kan, mumpung akhirnya senang juga jadinya. Betul. Kayaknya sama juga sih. Cuma kayak kata Arno, capeknya sekarang kebayar lebih karena ada uang yang ditransfer. Weh, terima kasih Bung. Kok aku anjing. Realistisnya kan begitu. Realistisnya begitu sih. Karena emang harapannya Donker kan bisa sustain ya. Cara nge-sustaininnya ya yang diusahakan sekarang. Iya. Kalau capek emang pasti capek, tapi senengnya lebih banyak lah. Apalagi Arno nih. Apa tuh? Apalagi Arno ya. Kebahagiaannya meningkat sekarang. Kayak apaan sih? Kita YTTA ya nanti bahasanya. YTTA. Tapi ada beberapa kali, memang kalau kamu sempat nonton beberapa konten interview mereka lah di sosial media atau di YouTube, ada tuh bahasan soal kayak kalau Donker nggak make it lah katakanlah gitu, ya udah kita membubarin gitu kan. Nah berarti di titik ini kita akan coba make sure sekali lagi ya, apakah Donker akan bubar dalam waktu dekat? Sepertinya tidak sih Mas Yan. Belum. Maksudnya ya kita rilis dulu aja. Ya, kan akhirnya goalsnya di album kan. Oh jadi berubah ya, bukan dari pencapaian sekarang tapi dari karya gitu. Awalnya pencapaian kayaknya kalau bertaruh pada api kemarin gagal, gak bakal kayak hari ini sih. Mungkin Arno udah kerja di mana paling. Ya kan sekarang udah ngeliat potensinya juga nambah gitu ya. Iya, potensinya nambah. Jadi oke, coba. Maksudnya dari 5 umpan kemarin tuh yang dikasih ke publik cukup membuat ekspektasi yang oke lah gitu buat album. Cuman kayaknya gak tahun ini ya. Perlu lebih bersabar. Mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya banyak album bagus sih tahun ini. Siapa tuh? Swelo, Swelo, Chamber, apa lagi Hindia. Swelo. Coba. 3 itu aku yang notice banget. Jadi tetap ada ekspektasinya untuk album berarti ya dalam waktu Bener. dekat. Tapi belum tahu kapan. Iya, ya. gak deket banget sih. Awalnya kan targetnya mau Agustus. Kayaknya dipersabar lagi. Oke, berarti itu bisa cukup digarisbawahi kalau Donker
tidak akan melambat sepertinya ya. Tetap melaju lah. Kita gitu. melaju. Progresif. Wow. Asik progresif di Purple anjing. Wow. Progresif Russian. Oke, ngomongin manggung lagi lah dikit nih. Kan tadi udah dibahas kayak kalian sekarang jadwalnya makin padat gitu ya, manggung. Terus tentu dengan banyaknya manggung ini, terus banyaknya kalian tampil, ada satu aspek lain yang turut terdongkrak ya di aspek ngeband kalian gitu. Saya lihatnya dari sisi rekognisi atau enggak popularitas lah gitu. Karena kan mau nggak mau ketika suatu band mulai sering manggung, ya makin dikenal juga dong nama-namanya dan sosok-sosok di belakangnya gitu. Kalian sendiri nih gitu sebagai dongker dan personil dongker gitu, apakah udah merasakan itu nggak? Ada perubahan kayak, nah halo Monumenta orang foto gitu. Apa yang banyak kenal sama orang udah ngerasain kayak gitu nggak sekarang? Pasti itu mah. Gimana? Apa sih kayak gitu? Ya gitu, kalau dari saya pribadi sih ada perubahan pasti kan. Cuman nggak se-Delphi lah. Ya ini sih nasional kayaknya, itu mah gara-gara senyumannya itu. Nyaman Cuman sakral ya. ada lah kayak random waktu itu di kemana gitu. Ini pertama kali saya random ke suatu tempat. Beneran ada yang nyamperin buat foto karena dia tahu saya tuh personil dongker gitu. Jadi, anjing serius nih ini orang tahu. Cuman nggak, ya segmennya masih segmen ini apa? Gorong-gorong. Ya anak-anak mahasiswa gitu-gitu apa? Masih sekolah gitu. Bukan yang Luas banget. luas banget. Kalau ke masyarakat daerah ke yang terpencil ya pasti nggak ada yang tahu sih. Tapi itu cukup membuat apa ya, Dik? Semangat. Ya semangat sih, karena Semangat. ada impact yang real gitu, enak gitu. Ada orang yang suka sama karya kita lah. Ya, Bentuk konkretnya tuh followers pasti nambah kan? ya alhamdulillah. Oh, Arno udah buka ini lagi ya sekarang Instagram. Udah. ya? Oh iya, Udah wajib, comeback ya. wajib. Buat kamu yang kemarin nyari Instagram Arno nggak ada, udah ada lagi Nggak sekarang. ada lagi. Karena masalahnya selesai ya. Iya, Alhamdulillah. karena cukup ampuh ngediak. Oh, ampuh ya, iya gitu. Ya kan kita menggunakan Instagram fungsinya banyak kan. Sepakat kan? Sepakat loh. Untung kamu nggak delete account tuh ya. Awalnya mau sih. Twitter yang aku udah hapus. Anjing. Kalau yang lain Zikri sama Bila kan Arno dan Delphi jelas jadi punggawa lah dongker. Iya, Kalau kalian punggawa. sendiri merasakan nggak impact dari ya segi popularitas itulah? Ya tadi sih yang paling kehitung mah mungkin bisa dilihat dari followers Instagram gitu, nambah. Terus ada orang-orang yang udah mulai kenal kadang kalau ketemu gitu. Ya Mas, ini ya dari dongker gitu. Ya kayak gitu bentuk-bentuk konkret mah. Kalau soal Ini, popularitas Orang tua, keluarga. keluarga, Pak, iya Mas. Keluarga senang banget Mas. Keluarga yang sendiri paling support. Kemarin Gimana kami tuh? juga ke Bogor kan sempat, terus akhirnya kan nginep di rumah saya. Ya mereka mah full support lah. Oh. Tahu saya kemana udah manggung. Kadang kalau misalkan lagi nge-gigs nih tiap akhir pekan kan, sama dia di story WA si posternya. Oh, Nih iya, band iya, dongker gitu sama ibu saya, Mas. Jadi emang apa grup Luar WhatsApp biasa. orang tua juga tahu ya anaknya berprestasi gitu. Sampai itu Iya. sepupu kamu tuh. Oh iya, sepupu saya juga tiba-tiba ngirim poster karena saya main di kampusnya dia, kami main di kampusnya dia ngirim poster ke grup keluarga, oh, ini kakak mau mainnya gitu. Asik. Datang Ya, ya. ya jadi kan berarti udah di acknowledge gitu kalau mungkin kami udah kelihatan ada hasilnya dari segi dongker ini lah. Gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau ya popularitas dan rekognisi mereka tuh positif lah ya sejauh ini ya. Positif, Dari Mas. segi ya perasaan juga seneng, karya diapresiasi, terus ya tadi orang tua dan keluarga ya. Iya. Dan juga ada yang ngebom like tadi ya. Nah, itu yang Iya. ngebom like tuh. Banyak gitu ya, Arno juga Arno suka juga ya? itu. Ya ada. Ada yang diprospek sama Love Arno. ini apa? Love bomb gitu ada gitu. Bombing. Ada yang diprospek sama kamu itu. Gak ada. Barangkali. Reply story ada, reply story. Reply story kadang-kadang. Oke. Nah ini turunannya dari popularitas ini menurut saya sih ada aspek di mana circle pergaulan kalian akhirnya lumayan berkembang kan. Maksudnya ya wajar lah ketika ada satu band yang misalnya melebihi dari gelembung skenanya dia atau komunitasnya dia, akhirnya dia bertemu dengan orang-orang baru, berjejaring dengan orang baru gitu. Dongker sendiri gimana sekarang? Apakah secara pergaulan dan juga mungkin secara profesionalitas makin berkembang nggak sih si lingkup pergaulannya ini? Kalau pergaulan pasti nambah terus sih, soalnya tiap hari banyak orang baru yang datang gitu. Maksudnya secara formal atau informal. Kalau informal tuh kayak tiba-tiba nge-DM Instagram, kan suka balas kan kadang-kadang. Kalau secara formal ya kayak tawaran manggung dan lain-lain. Kalau secara profesionalitas, Arnold sih biasanya kalau yang ngurus soal di panggung, karena akhirnya kami mulai bawa kru sih beberapa minggu ini, sama sekarang Zikri udah pakai Spencer Mas.
Woi. Itu pencapaian terbaik kami tahun ini kayaknya. Alhamdulillah. Beli sendiri ya alatnya Pakai tapi kan? Spencer. Beli sendiri kan alatnya? Beli tapi rusak akhirnya Beli minjem. tapi rusak. Kenapa rusak? Akhirnya kami Bekas. pinjam dulu. Bekas, anjing. Beli second mas. Oh, awal. second. Belinya tuh udah lama, terus baru dicoba kayak berapa bulan kemudian. Ternyata wah Rusak. rugi kita. Iya. Ini lagi mau kasih ke Rainbow. buat Lagi coba diservis. diakali oleh Diakali. Mas Rembo Iya. yang Akhirnya luar ditolong biasa. sama Rafli. Itu sama Iya, kami Rafli sama sekarang. kami. Dia mau minjemin sound Pinjem card. dulu soundcardnya Berarti dari segi sementara. ya orang-orang yang masuk ke lingkup dongker sekarang makin berkembang, makin banyak ya. Makin banyak. Pasti mas tuh. Nah, terus Alhamdulillah. ini nyambung soal teknis juga nih tadi sound gitu. Itu lumayan menarik juga soalnya ketika saya tahu dongker, citra yang tersirat dengan musik kaliannya kan seruntulan gitu ya. Maksudnya kan minim apa ya? Minim kulikan lah gitu. Gitar seperti itu, drum seperti itu gitu kan. Terus tiba-tiba kalian sekarang diposisikan bermain di panggung yang lebih besar. Sekarang kan panggung festival atau apa ya acara musik yang proper soundnya gitu. Itu kalian sendiri akhirnya mawas diri untuk merubah sound gak sih sekarang? Gimana, Arno? Wajib materinya. Wajib. Nah, gimana tuh? Mengejar apa yang udah dibikin kemarin kan, dirilis dari 5 track. Dikejar detail secara sound gitar dulu sih yang baru dikejar, sama kalau bass sama drum belum diulik. Karena kebutuhan manggung kan, setiap manggung di acara beda-beda kayak gigs atau festival, apalagi ke festival kan subwoofernya aja segede apa gitu kan, kedengar banget gitu. Dan kemarin akhirnya memutuskan untuk beli capsin. Yoi. Dan MC baru Luar berdua. biasa. Habis ini Bilal beli. Oke. Kalau Zikri pakai Spencer. Jadi sekarang. emang udah sound gitarnya kan emang cukup simple, sentuhannya nggak terlalu ribet, dan overdrive-nya juga udah mulai nggak ada gitu ya, clean, cuma dimainin reverb. Tapi akhirnya pas dimainin kalau sekarang live udah mulai mirip lah sama tracknya gitu. Apalagi sentuhan ini harmoni Delphi ya. gitarnya. Wah ajar, kok tumben nih sekarang mainnya wow semangat. Oh iya, semangat. Kemarin kan Enggak aku pakai kadang-kadang. Jadi Tom Morello ya sekarang ya. Pasti. wah Sekarang saya baru sadar Mas, gara-gara di panggung gede kalau suara saya tuh jelek banget ya Allah. Aduh. Anjing emang. itu emang fakta sih. Itu kami setuju mas. Iya, iya, Kami iya. setuju. Saya nggak bilang ya kami bilang. Saya sampai malu nyanyi Kalau atau di enggak. gigs tuh, wah bagus. Soalnya Kalau Body aja dapat ya. kalau nggak sama orang gitu, kalau di besar, wah ini, Aduh, ini suara kenapa kayak gini ya? ini, waduh luntur semua. Sekarang isi TikTok kamu apa Pi? Via Pi? Ini olah vokal Mas. Apa ya namanya? Yang pakai diafragma yang gitu-gitu lah. Iya, Indra siapa lupa ya? Apa ya? Ya, itu Yang biasa pakai lagu Dewa, Ari Lasso gitu-gitu dia. lupa ya. Itulah pokoknya. Yang cowok ya? Cowok ya. Yang rambutnya putih, abu-abu? Enggak, Oh bukan? rambutnya panjang. Abu Orangnya paling gendut, orangnya agak gemuk. Oh. Soalnya sempat aku nanya ke satu orang gitu ya, menurut mana gimana sih suara Delphi kalau di panggung gitu. Gak apa kan, terus kata orang itu masuk. Kalau Itu bohong itu. ke chord masuk gitu, tapi geter. Geter tuh gimana? Iya, iya. Chord masuk katanya Bi. Tapi itu tidak melunturkan inilah apa demand untuk nonton kalian lah ya. Jadi sejauh ini kan masih Alhamdulillah. banyak yang nonton Alhamdulillah. dongker gitu. Tapi kayaknya gara-gara suara Devi jelek tuh pada nonton tuh. Iya kayaknya penasaran. Atau kan pengen gantiin dia. Bisa jadi. Tapi dari Zikri dan Bilal deh sekarang, kalian sendiri merasa perubahan sound dan teknis ini beban gak sih buat kalian? Dari dongker awalnya yang kayak gitu sampai sekarang yang harus memikirkan sound gitu. Karena dibantu jadi enggak. Enggak dibilang beban, enggak sih mas. Soalnya kayak ibarat mempresentasikan karya gitu kan. Jadi kami pengen mempresentasikannya juga sebaik mungkin dengan ya sesuai apa yang orang dengar juga. Biar ketemu ekspektasinya sama-sama bagus gitu. Jadi Jadi beban enggak. Jadi nambah wawasan sebenarnya. Yang Ya, awalnya itu juga kayaknya kalau aku pribadi kan nggak begitu peduli ya sama, kalau misalnya dulu kan berkarya di seni rupa juga gak begitu peduli teknis dan yang penting di presentasikannya bagus gitu. Tapi sekarang kan udah mulai kebutuhan tadi. Oh jadi ini tuh perlunya ini gitu. bener-bener Ada jadi banyak soundman belajar. jadi banyak belajar juga. Mas. Awam soalnya, awam banget kalau dari aku sendiri juga. Kalau soal sound teknis, makanya belajar sama Rafli, belajar sama Bukan anak-anak musisi dongker sih juga. sebenarnya ya. Sebenarnya ustadz ya. Ustaz sebenarnya. Itu mah latar belakang dia ya. Tadi kita udah ngobrol banyak lah soal ya transisi dongker menuju band profesional. Amin, amin. Anjuy. Amin. Udah dong kan, iya, udah udah. dibayar secara proper, udah gajian tiap bulan. Alhamdulillah. Ya nggak sih? Ya. Itu profesional lah. Amin, Ya. amin. Tapi kayaknya saya akan posisikan sebagai teman nongkrong lah daripada yang ngajak wawancara ya. Jadi mungkin yang kamu yang nonton juga udah tahu kalau mereka sempat diterpa masalah lah ya kemarin ya.
masalah goblok sih ke orang mah itu masalahnya gitu. Tapi lumayan menjadi filter kalau buat orang sih. Jadi kayak kita bisa ngelihat mana nih yang care beneran sama dongker atau enggak, mana yang cuma mengikuti arus doang gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri lah, bukan dari DLP doang gitu ya, tentang masalah si percalegan kemarin, apa sih hal yang paling kentara kalian lihat dari circle terdekat gitu? Apakah ada perubahan cara berkomunikasi gara-gara kasus itu kemarin? Kalau dari aku sih perubahan ini ya dampak dari karena dongkor dari gorong-gorong ya istilahnya, mungkin kemarin muncul ya agak ada gapnya aja lah sedikit gitu, kayak jadinya kan mungkin wah ini orang tadinya kiri kanan atau lurus sih gitu, atau lu main lidah nelen ludah sendiri atau gimana gitu. Jadi orang mungkin nggak ada yang tahu sesungguhnya, cuman akhirnya Jaga jarak. kan ketika mungkin ada yang ngasih tahu di media atau apa, akhirnya tetap masih kerasa lah gapnya secara hati gitu, secara apa. Semuanya pada akhirnya emang dongker tetaplah seperti ini gitu ya, emang secara lirikal kami membuatnya seperti ini gitu, melalui inspirasi langsung apa cerita dari mulut LP, mulut Bilal, mulut Fikri, kayak gitu sih, diolahnya puitis dengan kata-kata anarkis gitu. Karena emang dia anarkis banget. Anjay. Kemarin aja sunset di tanah anarkis dia. Oh. Bali itu. Wah, ada Mendalami. Happy ya, lihat beli ya. Beli jering. Gak lihat sih, kemarin malah lihat ini Sanusi Dilong. Di Lombok. Yang pakai gitar tuh gitu. Sanusi Dilong. Tapi kamu belum ketemu Sanusi Yoga Dilong itu. Gerik kan? Oh? Belum ketemu Yoga Gerik kan? Belum. Itu Yoga Gerik sih yang paling best sih. Belum pernah ketemu. Tapi si Dongker masih diajak alhamdulillah di acara Kontras sama sama LBH sih emang yang mungkin dia ngelihat secara narasinya Dongker masih masuk. Kalau dari kalian lagi nih, Bilal jarang ngobrol nih Bilal. Kalau dari Bilal sendiri nih, ketika ada kemarin ya si kasus ini menyeruak gitu, kamu sendiri tanggapannya kayak gimana sih? Yang kasus yang DLP itu, yang caleg gitu. ya awalnya mah ngelihat si kondisi si DLP-nya sih. Sejujurnya asli cerita kan sama istri kan. Aku juga agak apa namanya, apa sih, empati ya, bukan empati sih, ngerasain gitu. Anjir ini si DLP gimana ya? Orang juga yang bukan si DLP juga sakit hati gitu. Cuman kayaknya itu tuh penanda kayak kita kan kemarin kayak kelihatan hampir naiknya cepet nih. Nah itu tuh kayak di stop dulu kayak gitu, diistirahatin dulu. Kayaknya gitu sih ngeliat nih kemarin. Jadi pengingat lah ya. Pengingat gak usah. Terus bagus tuh yang lihat itu yang ada yang di whiteboard jurnal itu ya. Awalnya kan awalnya kan memuji gitu. Nah terus dia bikin lagi tulisan. Nah dari situ kan ada tuh jangan terlalu mengidolakan seseorang gitu ya, nanti kecewa gitu. Itu bagus sih menurut aku. Belajar buat orang-orang yang pendengar dongker juga, nanti jangan terlalu fanatik lah gitu. Kalau sejauh ini ada nggak sih yang sampai konfront ke kalian soal ya itu kejadian kemarin? Kalau langsung nggak ada sih. Langsung nggak ada. Langsung konfront, langsung ketemu langsung terus konfront. Ya awal-awal lah banyak. Awal kejadian. Ya. Maksudnya konfront langsung ketemu gitu ya, atau enggak? Ya tapi ketemu sih paling kentara kan. Di konfront tuh maksudnya nanyain atau gimana nanya ya? kalau enggak Nanya mah banyak. Nanyain. Cuma kalau awal-awal Kalau yang sampai membenci langsung nggak ada kayaknya. Nggak ada yang menunjukkan taringnya anjir. Anjir. Sebenarnya kan tunjuk waya aja tuh. ada yang ini yang komen si Delphi di Twitter. Gua beceng lu nanti. Anjing ada itu. Ada sampai sekarang nungguin mana sih ini beceng. Nungguin anjing tongong. Mas serius ada? Seriusan ada. Nanti editor tolong cari tweetnya. Aduh. Kita simpen di sini nih anjir. Kita di cari komen Instagram. Instagram, Twitter. Bukan di Twitter, Di Twitter. ini. Twitter. Monograf, waktu monograf bikin teaser, Iya, ada yang monograf. komen gitu. Ada juga di komen Komen Instagram. Instagram juga ada ya? Gue bedil, gue beceng gitu dia bilang komen. Gitulah. Pergantian Pokoknya. Iya. kata doang tapi Kata. tujuannya sama sih. Sampai Tujuannya. kita sampai kelompok ditunggu-tunggu kok gak ada gitu ya. Anjing. Paling Jangan sampai ada, jangan Oh, sampai ada. oke, sorry. Jangan sampai ada. paling cuma Mas, seruan jangan sampai ada, aja mas, Kamu bercanda-bercanda penonton karena Beceng korek aja mas, gak apa-apa mas. Sendiri aja. Itu rokok. Nyalain. Tapi berarti yang konfront langsung kayak lo salah nih dah gitu. Enggak ada tuh yang langsung kayak gitu ya. Ke kalian bahkan gitu. Gak ada. enggak sih Tapi Mas. kalau ngobrolin banyak, cuma nggak ada yang langsung benci Langsung gitu, menyalahkan, nggak nggak. ada. nunjuk enggak sih, Tapi ada nanya dulu. kalau dari Impact kan, maksudnya pas kemarin kasus sampai ada yang ya bikin statement lah gitu. Ini apa yang dilakukan oleh Delphi ya, kurang terpuji atau apa gitu kan. Nah orang-orang itu sempat ada yang ngobrol langsung ke kalian soal itu nggak? Atau sampai rekonsiliasi lah gitu, sampai ada ngobrolan maksudnya gini loh gitu yang mana lakuin selama ini gitu. Enggak ya. Ada Ada nggak? sih, Nggak ada. Mana nggak ada gitu? Aku adanya tuh paling ini.
waktu hari H dan H+1-nya mah banyak yang sebelum nge-tweet izin dulu minta maaf dan sebagainya gitu kan. Terus dia tuh nge-tweet maksudnya ingin ya oposisi dari posisi kamu gitu. Dia Iya. pengen menyuarakan itu gitu. Tapi izin gitulah. Ada sedang minta maaf dan lain-lain. Ya terus ya kalau ngelihatnya tuh kayak karena hal kemarin jarang terjadi jadi kayak apa ya? Momen komunitas atau momen skena kali ya. Yang akhirnya dirasakan bersama terus jadi evaluasi bersama kali. Nggak bukan cuma buat aku doang. Soalnya orang-orang di skena tuh yang kayak aku kan banyak ya yang dari skena terus nyalek. Cuma kebetulan istilahnya apa ya? Yang jadi munculnya di Iya. permukaan tuh kebetulan saya gitu. Momentumnya emang lagi kenanya kamu ya. Iya. Balihonya naik tuh kamu. Oh, balionya yang segede gaban itu. Yang nggak seberapa itu. Yang nggak seberapa itu. Eskalasi. Nah kalau kalian sendiri nih, Arno, Zikri, sama Bilal, ketika kondisi itu terjadi, apakah ada komentar juga dari orang-orang lain yang mungkin nggak nyampein ke DLP, tapi nyampein ke kalian gitu? Ada nggak? Komentar Nanya ya. paling ada sih. Nanya mas pasti banyak sih. Tapi ada mungkin dari apa ya? Ada juga orang-orang yang akhirnya nunjukinnya ke Delphi gitu. Terus kayak, kasihan Dongker kenapa sih Delphi gini? Terus jadi kalau saya sendiri kan ya pasti ngelihatnya Delphi dulu kan daripada Dongkernya. Jadi kadang ya udah reply-nya normatif aja kayak oh ya udah doain aja yang terbaik gitu buat kami gitu. Gitu kayak gitu. Cuma ada orang-orang yang kayak gitu di awal kejadian kayak semangat ya mas semangat kenapa gitu orang yang lagi pusing juga Delphi bukan saya. Nah, sama banyaknya sih kalau ke aku ini komentar dua arah lah. Gimana tuh? Ya kayak kemarin aja sih sama Morfem semalam ngobrol gitu semalaman ngalor ngidul. Maksudnya dia tuh Tentang nis polosnya nasi putih itu. Anjing apa? Bung Pandu itu tuh. Polosnya nasi putih. Ya, Mas. Ya itu. Tuh. Salam buat Pandu aja. Konteksnya nggak tahu itu apa. Cuman yang kayak apa ngelihat sisi misalnya Delphi di keluarga, Delphi di ranah scene-nya dengan narasinya itu tuh kayak dia blend gitu. Jadi akhirnya tuh dia tahu kenapa dia tujuannya begini gitu. Tujuannya dia ada di pamflet itu gitu. Jadi orang bisa ngebedah sendiri itu banyak yang kayak gitu. Maksudnya ngasih komentar gitu. Kebetulan mungkin ya udah dewasa atau apa ya. Jadi itu cuman banyak juga ya kayak kemarin kan si anak-anak motor bilang harusnya lu beneran maju gitu. Menyuarakan apa isi gorong-gorong ke dalam. Wah, ini bunuh diri juga sebenarnya kalau kayak gitu. Cuman ya bisa jadi kalau di US mah relevan kayak gitu ya. Bisa jadi ada beberapa lah. Kalau di sini kayaknya agak nggak mungkin sulit. Kenapa sulitnya? Pas nggak tahu nih. Nggak tahu. Ya kalau nggak bisa jadi inilah kayak Bruce Wayne nggak bisa belak-belakan jadi Batman gitu. Iya kan Delphi terus memilih nih, ayo jadi Batman atau jadi Bruce Wayne nih gitu. Tuh. Kalau aku mah rata-rata nanyainnya itu beneran apa enggak sih katanya. Soalnya keren katanya gitu. Kayak gimmick. Dongker tuh bisa kan gini gimmicknya katanya gitu. Dikiranya gimmick. Dikiranya ini Dikiranya public beneran. stunt. Ya. Publisitas ya, iya. publicity gitu. Tapi itu memang kalau dilihat sekarang mah good publicity sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir kan, tanpa harus memikirkan aspek Akhirnya itu. mah ya. Iya gitu. Karena ketika ngelihat semua orang masih ingat tentang momentum itu dan kalian pun tetap masih main kayak sekarang gitu, ya good publicity sih kalau mau dipikirkan gitu ya. Tapi yang pasti sih kita harap gak akan lagi lah kejadian Gak kayak akan gitu ya. Gak akan Jangan lagi. lah, jangan. Terus seandainya kalau memang terjadi juga, tolonglah kalau bisa mah dilihat dari dua arah gitu ya. Ya. Ya nggak sih? Kayak perspektif teh banyak, mungkin tidak hanya hitam dan putih. Anjing aing seni banget. Kon Cocok. ngomongin inilah yang sekarang lagi rada rame ngomongin ya, skena ya. Soalnya ini lucu gitu kalau buat aing kayak anekdot soal skena ini yang diramaikan oleh banyak orang di suatu platform internet tertentu. Jadi pemantik lagi nih buat beberapa orang. Tapi kalau dari Dongker sendiri lah, masing-masing ya jangan diwakilin, ini mah harus punya opini sendiri-sendiri. Menurut kalian tuh skena itu apa sih? Satu-satu lah. Dari Bilal dulu. Skena ini dari bahasa Inggris kan ya skena ya. Scene bukan sih Ya, itu serapan ya. serapan kan. Cuman kalau yang lagi rame sekarang kan Kalau nggak dari Bilal aja, menurut Bilal tuh skena pribadi, apa? skena itu ya awalnya tahu skena, istilah skena di bahasa Indonesianya itu dari dulu kan si Dewi sering ikut-ikut HAD gitu kan. Oh, ini skena kayak gitu. Oh. Awalnya kan ngiranya gitu. Cuma kalau ngeliat fenomena yang tadi, kalau orang ngeliatnya sih gak apa-apa sih dipakai itu kan peyoratif ya kalau apa sih istilah itu kan. Dulunya dibilang ini ya kalau mayoritas membilang itu ya udah gak apa-apa gitu.
jadi istilah baru mungkin. Kayak gitu sih kalau dari orang. Zik. Skena tuh kebayangnya kayak ruang sih aku mas. Kalau misalkan di seni rupa kayak medan seni rupanya gitu. Jadi di dalamnya ada pelaku-pelaku, ada penikmatnya juga, saling tukar menukar informasi, tukar menukar karya. Ya udah jadi kayak sebuah ruang di situ. No, Kalau skena menurut orang tuh yang Tony Stark banget lihat ya anjing. Buka dong, gobloknya buka dong. Lihat. nggak pakai kupluk nih. Coba skena dulu. Karena ya sama sih, maksudnya kayak bagian dari ekosistem gitu. Ekosistem di musik. Cuman kan banyaklah bentuk-bentuk yang kadang baik gitu, ada yang baik, ada yang buruk kan, semua hal begitu. Cuman kalau yang sekarang lagi rame kan banyak hal yang dikomentari tentang cara berpakaian, habit dan kebiasaan segala macam yang udah terlalu banyak lah mungkin, karena mungkin di beberapa tahun belakangan kan sekarang lagi banyak musisi baru dan festival musik dan segala macam, akhirnya anak-anak muda tuh berpakaian secara tidak langsung seperti itu. Dan mungkin juga pengaruh dari negara dunia pertama gitu ya. Ada tato-tato kucil gitu kan, dulu kan tato-tatonya cukup, cuman itu yang nggak harus dikonsumsi sih kalau bagi saya. Jadi yang harus dikonsumsi itu bagaimana cara kerja si pelaku itu, si pelaku skena lah mungkin ya, katakanlah Bung Prabu gitu, gimana cara kerjanya SNK dan kawan-kawan. Coba kita lihat gitu, siapa tahu jadi contoh untuk berkembang si bandnya. Kayaknya mah enaknya kayak gitu, yang di apa ya, dikonsumsi lah ya, Pi ya. Betul sepakat. Gitu lah. Oke Del, gimana sekarang Del? Kayaknya masih mirip-mirip sih, ruang sama ekosistem itu tadi cukup mewakilkan. Soalnya yang kalau ngomong skena kan yang terlibat banyak, jadi pasti bentuknya ruang yang komprehensif gitu. Maksudnya ada pelaku, bukan cuma pelaku musik, ada visual artis, ada pengusaha kecil yang mungkin ngelakuin bisnis di komunitas tersebut, terus ada vendor atau ada apapun lah yang akhirnya ngebuat si skena atau ruang ini tuh disebut skena. Berarti emang kalau ditarik semua opini mereka soal skena, sebenarnya garis besarnya lumayan kecakup ya. Skena itu suatu ruang lingkup lah ya, yang berisi banyak orang dengan minat yang sama dan melakukan sesuatu bersama-sama gitu ya. Betul. Gitulah. Nah kalau kalian sendiri mengkomentari soal anekdot skena nih, tadi kan Arno udah sempet bilang gitu, yang ada beberapa fitur stereotip secara visual lah ya, tato kecil gitu, playlist emo gitu ya. No offense, saya suka emo tapi it's just too much, sorry. Terus ya itulah yang dijadikan bahan tertawaan atau enggak ya satir lah jadinya ya, cuma satir gitu. Kalau kalian sendiri apakah merasakan stereotip itu nyata nggak sih di dunia nyata? Bener nggak sih ada gitu yang kayak gitu? Kalau saya nggak begitu peduli sih, meskipun lewat di FYP tuh cuma sekali dua kali, terus lebih suka ngeliat apa ya, konten-konten yang lebih lucu sih. Kalau di dunia nyata paling ya banyak lah beberapa tongkrongan yang cuman jadi bahan bercandaan aja sih. Sisanya emang kayak nggak dimasukin hati kan. Tapi yang jadi ramenya kan di media sosial tentang kalau seperti apa ya? Rubrik mahal. Oh, ada beberapa yang tersinggung maksudnya. Ya gitu. Biasanya pasti ada yang beberapa yang tersinggung yang akhirnya menunjukkan bahwa wah, Ini kayak gini nih. Kayak gini nih yang jadi malu nih pakai ini gitu kan. Jadinya padahal dia tadinya suka gitu. Mungkin ada yang kayak gitu kan. Maksudnya itu tujuannya ada hal bercandaan itu buat nge-counter orang yang semuanya seperti itu, doyan party dan segala macem. Tapi ya balik lagi sih dari kami semua nggak jadi masalah itu, nggak jadi. Ya udah lewat aja, ntar tuh beda lagi nih. Mungkin rambut punk rock tuh diomongin lagi nih sekarang gitu. Tiba-tiba ada siapa yang pakai rambut kayak begini gitu. Sebelum skena tuh ini kan Bayam Sore. Ya itu yang triggernya itu. Oh, dia yang bikin konten itu kan. Oh, masa sih? Dia kan yang pemikiran. Woi. Iya, kaget lagi aja. Enggak, tapi dia trigger kontennya itu. Baru tahu. Iya, jadi trigger di TikTok ya kalau nggak salah, salah satunya itu lah. Terus digoreng-goreng sama media populis lah. Tapi ya berarti Arno dan Delphi don't fucking care aja. Don't fucking care. Kalau Zikri bilang gimana soal anekdot ini semua nih? Kalau dibilang nyata apa enggak tadi pertanyaan nyata sih mas. Memang ada ya stereotip seperti itu emang ada, dan maksudnya kan stereotip itu juga diambilnya dari apa yang beneran kelihatan. Misalnya ya contoh misal ada di salah satu skena ya itu nggak bisa dipungkiri, mungkin orang-orang di dalamnya bisa pakai
outfit yang sama atau selera musik yang sama. Soalnya kan yang namanya skena dia ada di satu ruang, referensinya juga masing-masing kan nggak jauh beda pasti kan. Ya akhirnya ngikut gitu, dan kebetulan wah jadi kelihatan membaur, semua jadi sama gitu. Akhirnya muncul kan stereotipnya seperti ini tadi tato kecil lah apa, secara Tindik outfit lah. Tindik lah. Nah ini tindik skena. Iya. Kalau stereotip tadi sebenarnya kalau stereotip itu kan kadang-kadang mengucilkan ya Mas ya. Cuman kayaknya kalau buat dongker Mas sih kayaknya menguntungkan sih kalau itu. Karena orang-orang di stereotip kayak gitu ya. Jadi orang-orang kan nggak tahu skena itu beli merch band gini-gini. Jadi mereka kan dongker kan band skena gitu, dia dibeli gitu ya. Jadi jatuhnya ya menguntungkan sih. Jadi emang kategorisasinya tuh lebih spesifik itu loh. Dan jadinya emang ngasih impact ke kalian juga kan. Iya, kan rata-rata kan aku juga suka lihat tuh, merhatiin yang kayak The Jensen nih, dengerin The Jensen gitu kan, yang kurang lebih kan menguntungkan si band yang di ini sendiri. Karena akhirnya merchandise-nya laku Dan gitu orang-orang. ke crowd yang lebih luas juga gitu kan. Seharusnya ya. Seharusnya seperti itu ya. Itu masuk akal juga sih. Karena ini ngobrol bukan interview, saya juga mau curhat ya. Curhatkan. Jadi sebenarnya si skena ini apa, selain jadi anekdot, sebenarnya ada sisi aspek yang bermanfaat buat kita. Kayak tadi tuh kayak Bilal sebut, sebenarnya itu menguntungkan untuk beberapa kawan-kawan yang punya skena tertentu terekspos lah ya, maksudnya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perjuangkan tuh akhirnya terlihat oleh gelembung yang lain lah katakan. Dan itu kan secara langsung menguntungkan juga ya. Jadi misalnya kalau mereka punya karya musik didengar lebih banyak orang, mereka sineas gitu, ya mungkin karya film atau audio visualnya terekspos juga gitu. Seniman misalnya art worker ya, dia bisa dapat market baru gitu dengan eksposan populis ini gitu ya sebenarnya. Nah, tapi pertanyaan buat kalian sendiri nih gitu ya. Sebenarnya skena tuh punya profit atau kalau enggak apa ya, bukan profit sih. Punya impact bagus nggak buat kalian pribadi selama berkecimpung di skena gitu sejauh ini? Ada itu justru Pasti ada ekonomi dari bagus situ. malah. Kalau misalnya emang udah terjun di dalam ekosistem, karena kita sadar ada banyak hal yang diuntungkan, pasti impactnya bagus. Maksudnya kayak katakanlah si Delphi ada Greedy Dust juga, itu kan katakanlah ekosistem Greedy Dust. Si Dongker teh ke bawah, kalau gak di Greedy Dust mungkin Dongker gimana gitu, beda gitu. Beda ceritanya. Sin tuh kayaknya ini deh apa namanya, kalau bahasa ininya mah target pasar gitu kali ya. Jadi target pasar yang kita cecer kan, oh ini anak skena gitu kan kurang lebih. Jadi langsung ke niche gitu ya. Jadi emang langsung spesifik aja ke situ gitu kan. Katakan. Tapi kalau dari segi aspek personal, Sin sendiri ngasih imbas apa ke kalian masing-masing? Ada yang kalian ingat nggak? Kalau saya pribadi nih ya, contohnya Sin musik teh ngasih saya soal perspektif lain di kehidupan kayak straight edge, terus soal DIY gitu kan. Saya belajar dari skena tuh yang kayak gitu. Jadi ketika nongkrong sama yang lain, oh ada ya gaya hidup kayak gini, oh ada ya musik kayak gini. Nah, itu kalau buat saya. Kalau buat kalian ada nggak Sin ngasih apa tuh secara personal ke kalian? Sama sih, maksudnya kayak misalnya Wawasan baru. sebelum kami ada di musik, di anak-anak seni rupa kan itu karena kan skena seni rupa mirip-mirip gitu secara attitude, DIY, terus menembus tembok gitu, batas-batasan dan segala Tuyul dan macam. Bayu Nembus tembok. sorry terus Juga tung. Tuyul dan Bayu menurut saya kayak judulnya lagu Dongker pertama, Tembok Besar. Tuyul dan Bayu ternyata itu beneran Tuyul dan Bayu. Tembok ya itu maksudnya jadinya apa, banyak hal yang dipelajari dan menurut saya pribadi itu baik gitu dan keren. Pasti kan dorongan awalnya ketika kita terjun di subkultur kan senang dulu, keren dulu, terus ngelihat banyak impactnya tuh ya harus jadi apa ya, harus diserepi gitu sih. Karena emang itu preferensi dan referensi kita emang ke situ kan, secara tidak langsung senangnya. Jadi ya menikmati itu dan menguntungkan sekali sih. yang lain Paling beberapa hal tuh yang sedikit mengganggu tuh, beberapa orang kan cukup mengeksklusifkan diri kan ya di Sin. scene atau di komunitas ini gitu. Ya. Terus kayaknya hal itu perlu dikurangin sih menurut saya. Soalnya Kalau hari ini ya, nggak apa, di hari ini kan. di hari ini kayak dari hari ini. Soalnya kan sekarang wawasan udah banyak ya. Terus kita bisa ngambil sudut pandang dari manapun gitu. Jadi kayaknya kalau mengeksklusifkan diri malah banyak ruginya sih kayaknya. Soalnya setelah akhir-akhir ini kan Dongker jadi ketemu banyak orang. Kalau saya mah ketemu skena politik misalnya waktu itu, atau skena yang lain, dan ternyata ada hal lain yang bisa kita serap untuk kehidupan kita pribadi gitu, dan tetap memilih sikap
A atau sikap B, kiri atau kanan, tetap bisa memilih dengan tetap membuka wawasan gitu. Saya kalau mau ngerubah hal yang buruk jadi baik, kalau kita benturin terus tanpa kompromi kayaknya cukup sulit sih di bermasyarakat di hari ini. Menarik, Oh menarik, iya, menarik. betul. Kalian Sepakat. Zikri dan Bila? Sama juga sih Mas, lebih banyak ke wawasan ya kalau saya secara pribadi. Karena kan saya juga awam sebenarnya soal si skena permusikan awalnya. Dan kemudian sekarang udah ada di sana, jadi ya banyak wawasan yang baru saya pelajari gitu dari orang-orang juga. Entah itu wawasan bermusiknya, entah secara teknis, entah gimana orang-orang di dalamnya tuh saling berinteraksi. Kayak tadi bilang Delphi kan ada yang berdagang juga, ada yang membuat, yang memproduksi juga, tapi ada yang hanya penikmatnya juga. Jadi kelihatan interaksi antara mereka tuh kadang saya suka lihat aja, ngamatin, dan ternyata ya polanya atau bentuknya tuh nggak jauh beda dari apa yang saya tahu di dunia seni rupa gitu loh. Ya mirip-mirip juga, akhirnya ada karya, ada penikmat, ada ini itu, di sana ada interaksinya kayak gitu. Jadi hilir mudiknya tetap kejaga lah ya di ruangan itu tuh ya. Dia gimana Bil? Jangan ngomongin Tuyul dan Bayo ya. Masih skena nih. Si kentung. Tuyul dan Bayo. Sonto dan Bongo. Udah, sorry. Kalau aku pribadi sih di skena tuh lebih melihatnya yang nge-highlightnya yang lebih ke apa ya namanya, kolektivismenya. Kayak teman membeli merchandise dari teman kayak gitu. Terus ini gara-gara saya dari apa namanya seni rupa gitu ya, dan pernah berpameran dan lain-lain, itu tuh minim apresiasi sebenarnya. Cuman kalau di skena tuh kadang-kadang apresiasi itu kan bisa pujian, bisa kritikan kan. Nah enak tuh waktu itu sempet tuh Dongker tuh kan rilis apa namanya, ada yang terus ada yang kritik, ada yang memuji. Nah itu bagi saya tuh itu cukup ya, itu sesuatu yang sehat sih sebenarnya. Mainnya sehat kayak gitu. Sama mungkin juga musik itu adalah seni tertinggi ya. Anjir. Bejir. Sering diulang Arno ini. Bejir. Ya mungkin bagi saya karena cukup mudah diakses ya. Oke, dinikmati. Dinikmati gitu. Kalau karya lukis kan mungkin ya gimana? Lebih spesifik iya. Berarti bisa dibilang Yasin juga memiliki imbas yang positif lah ya buat Iya, teman-teman di positif, Dongker positif, juga. sangat Di- positif. Di balik semua anekdot itu gitu. Tapi ya namanya dinamika zaman dan juga keniscayaan pola pikir kan berubah ya. Jadi mungkin mereka melihat dari gelembungnya saja gitu. Anjing. Mereka. Gelembung. Iya nggak sih, tapi ya orang juga sepakat apa yang Dongker bilang gitu. Kalau sebenarnya scene atau skema yang populer hari ini dibahas itu memiliki pengaruh baik untuk beberapa orang yang memang berkecimpung di situ dan menganggap ruang lingkup itu adalah hidupnya mereka lah gitu. Ya nggak sih? Jadi mungkin kalau ada teman-teman lain yang nonton soal ini pembahasan skena, silakan potong ini di TikTok dan sebarkan. Jangan berhenti di kamu. Ya karena kami sepakat kalau scene itu sangat membantulah untuk memanusiakan diri kita lah ya. Betul. Scene itu kayak gitu. Ya udah ngobrol banyak nih sama Dongker soal scene, soal musik, soal manggung ya. Dan pertanyaan paling fundamental dari semua obrolan ini ya, mau ngerjain apa lagi Dongker setelah ini? Kalau di Long Tour Cut showcase sih. Oh, showcase yang sempat cancel itu ya? Yoi. Nah, di Bandung. Di Bandung. Majestic Tanggal berapa? tanggal 19 Agustus. Tapi konten showcase-nya akhirnya kebagi dua, kan yang waktu itu harusnya ada teater. Teaternya nggak jadi di showcase-in tapi ditampilkan di Gute. Oh, Goethe Institute Gute Jakarta Institute ya? Jakarta. Tanggal 26 Agustus, terus showcase-nya 19 Agustus. Terdekat bikin itu sih. Yang jangka panjang Sama beresin album. Abu. Cuman dirilisnya mungkin nggak tahun ini. Cuman lihat nanti tergantung ototnya dia. Sanggup apa tidak mengejar 9 track ya? Berapa? Bisa dong. Enam, Aman. Track. Ngulek terus ya. Ngulek terus. Yoi. Ramons. Berarti apa tadi showcase tanggal 19 di Bandung, terus nanti di yang teater 26 itu di Festival Alur Bunyi ya? Festival Alur Betul, Bunyi di betul. Goethe Institute. Terus album dalam waktu ya tidak dekat juga tapi patut diantisipasi lah ya album. Semoga. Terus apalagi nih selain itu ada yang Itu yang menarik. jangka panjang lah gitu. Bikin showcase lagi di Jakarta sih. Bikin lagi showcase. Bareng astagfirullah namanya. Noise War. Oh, Argia ya. Sama Shout out Argia. Dia baru confirm balas minggu lalu, bisa di bulan November. Dan kemungkinan kalau di Noise War nanti tiketnya bisa di storefront ya. Ya, betul. Karena dia juga salah satu pastinya penggawa itu. storefront club. Mantap. Nah, oke, buat nutup obrolan
di sore hari ini, anjay, Yang cerah ini. di sekitar rumput yang bau tai kucing ini. Di kontrakan Mungkin pasti Zikri. ntar kecium juga sama kalian yang nonton. Tercium juga bau mulut Arno seperti Tony Stark. Video yang Baik, pakai baik. Q. Iya. Pertanyaan terakhir deh paling simpel karena ini kan programnya Bastards ya. Dan ini juga dalam rangka akan merilis kolaborasi kalian produk kaos bersama Bastards juga. Ini satu. Weh, ini kaosnya nih. Hard selling nih, Doa mantep banget. barcode. ya. Coba dibuka dulu. QR Scan code. dulu. Itu kalau di scan nanti masuk Sukatoro ya. Sekarang Langsung tai anjing muncul. Bagus itu suka tuh. Ini nih Yang pertanyaan sekian, terakhir sekian. untuk menutup obrolan ini. Hal paling brengsek apa yang pernah kalian lakukan di seumur hidup ini? Wih, Kan bastard banget. Paling brengsek. Iya. Coba dari Bila dulu. Lupakan latar belakangmu yang sangat agamis ya. siap. Ada yang brengsek tapi gak bisa diceritain sih Bilal. Yang mana, Bro? Yang aku kuliah. Yang mana? Pencuri. Bukan, alah itulah yang nganter-nganter. ini yang ngasih balsam ke pantat kucing. Itu mah kamu no. Lupa anjir yang mana, Pi? Yang apa? Yang pam kurir. Oh, goblok itu sangat bastard sekali. Itu sangat bastard Itu sangat sekali. bastard itu. Ceritanya. Jangan diceritakan. Ya. Jangan diceritakan. Ya, Ya, kita- TTA itu Pak. Ya. Apa deh? Oh. Oh, tapi ini mah Arno yang sih yang bastardnya. Apa tuh? Yang set. Ada yang main COC. Aduh. Itu sangat bastard sekali. Orang Tapi berak. ini kayaknya kami nih. Kamu orang berak tapi orangnya itu adalah sebuah sosok lah. Seseorang yang bahaya. Bahaya. Orang itu. tahu. Semua orang tahu. Oh iya. Mas Prabu Iya. tahu. Semua Wah. tahu. Mas Andi tahu. Wah. Saya rekam Dia tahu. dia berak Lagi modal Reklamnya ya. sama siapa, No? sama dia. Jadi Saya yang ngangkat, Mas. pokoknya di tengah-tengahnya ada Gini. Bangsa. Sensor. Tolong gitu ya, tolong ya. Tolong Mama. Sensor. Oke. Berarti Bahaya, dari bahaya. Bila itu rekomendasi ke Bester dan Arno ya. Iya. Kalau Zikri apa? Jangan yang tadi itu kan udah dibahas. Paling brengsek apa ya? Kamu sendiri dong, jangan rekomendasi orang lain. Iya dong. Ya, kamu Nyadar lakuin dong, nyadar. dong. Kayaknya marah-marah sama orang tua sih, Mas. Wajib. Oh iya. kalau Durhaka. Gara-gara Kalau kartu durhaka itu. Sama durhaka. Gara-gara kartu video mas. Durhaka itu, Bang. Brengsek itu. Iya brengsek gitu. Brengsek itu ya? Nggak benar itu, nggak benar. Kenapa Bil? Mau revisi? bukan revisi apa pernah sih cuman ini bakal di ini nggak sih resikonya Apa tuh? ditanggung nggak ya nggak waktu dulu pernah bikin karya tuh di kampus sampai ditelepon sih jadi bikin karya gitu soal kehilangan gitulah kehilangan keadilan gitu nah di situnya apa namanya nyantumin si nomor satpam gitu iya kan Soalnya aku gitu tuh. itu sampai ditelepon satpamnya sama dosen beneran dicobain di telepon kayak gitu itu sempat beberapa hari saya buron di kampus ditanyain Buron di kampus. Itu Bastardnya in a good way ya, anjir. In a good way. In a good way. Seni rupa. tapi habis itu si CCTV di seluruh kampus diperbaiki Berarti kamu memberikan kontribusi yang baik untuk kampus sebenarnya. Oh, SRP itu ya? Iya, Ruang itu publik, yang seni ruang publik. Dengan kegoblokan itu ya. dengan goblogan itu Kamu tadi apa? Durhaka ke orang tua yang parah sih itu. Marah-marah. Mas. Arno kan tadi dapat rekomendasi dari Bila apa? Yang ngerekam modal itu, tapi Tapi saya pernah juga ada brengsek masih di konteksnya WC. Suka naruh bulu-bulu sakral di urin apa? Flash. oh ya. Flashnya dikasih banyak bulu Sampai sekarang sakral. itu dia mas. Terus Jadi kan orang jijik yang nge-flash gitu. Jadi tainya nggak akan di-flash. tapi itu rapi banget mas karena ada apa namanya akar kulitnya yang putih-putih ya, aja jadi nempel-nempelnya teh rapi anjing. Itu biasa sih, nggak tahu Pasti kenapa. Arno itu. Suka ngebayangin aja ekspresi dia pas lihat anjing. Kan gigit di ini gua ditiup juga males. Oke, mantap itu mantap. DLP apa? Aku apa ya kalau kuliah? Gak kuliah juga lah, dalam kehidupan aja ya. Paling bajingan apa dia betul? Paling ini coret-coret sekolahan. Ini wi. Apa yang Gigit kanjut. itu aku anjing. Itu bukan aku saksi itu aku. Oh, saksi. Anjing, mana gigit kanjut. Bukan aku yang gigit saksi tahu. Ada temen dia kaget aja gigit kanjut orang. Tapi saya sebagai saksi ikut dipanggil ke ruang. Tahan dulu konteksnya gigit kanjut ini gimana? Tolong ceritakan konteks dulu anjing. Tapi itu bukan saya itu. Iya, enggak apa-apa. Tadi random. bertiga nih lagi duduk. Si Zikri tiba-tiba ngegigit kanjut Arno. Terus Anjing. saya ketawa-ketawa, tapi Arnonya nangis. Maksudnya kanjut kulit langsung gitu. Dia gini lagi Pakai celana. pelajaran SD kelas 5. SD. Heeh.
Oh. Kelas 5 terus tiba-tiba sikitnya Contohnya. ngegigit lanjut. Contohnya. Lanjut terus nangis dia, aku ketawa-ketawa. Random itu berarti, Pi. Random aja. Random. Anjing. Tapi aku juga ikut dipanggil. Tapi gurunya bilang Marah. yang marah tuh waktu itu dosen guru perempuan, ibu guru. Terus dia marah-marah kan kalau nggak senonoh nih kelakuan anak SD. Dipanggil terus habis itu waktu di kantornya guru-guru cowoknya itu mah anak kecil bercanda aja udah nggak diapa-apain. Anjing bercandanya gigit kanjut anjing. Tapi maksudnya berarti dia lagi gini terus digerok gitu. Dia digigit pakai gigi. Anjing. Bangsat. Tapi itu bukan saya, Iya, tapi kamu sebagai YTTA. saksi. melihat ya. Pikiran apa itu ya? Saya ketawa-ketawa sih itu. Oke, ini lumayan absurd juga ya. Lama Model aja. bajingan orang ketawain. ada lagi kak? Iya, deh. Maling oke. ini, maling pembatas jalan apa itu? Oh, pernah. Itu mah buat karya sama Zikri juga kan. Sama orang. Iya, Iya. sama Bilal juga. Pas Iya. kuliah tapi itu mah. Pas kuliah bertiga. Ambil Mas dari jalan. Si Davi perasaan banyak ya bastardnya. Banyak sini tuh. Paling banyak sini yang aneh-anehnya. Dia nggak mau mikir, coba kalian aja pikiran apa nih Kalau bisa aku yang ambil merasa sih. paling bastard waktu SMA, kalau yang nyolong ini tuh gara-gara ini waktu itu mau pameran di Samarinda kan. Terus karyanya tuh sepeda udah dapat pembatas. Untuk pembatas Nah, terus jalan. saya malas bikin pembatasnya kan. Terus ngajak anak-anak nyolong waktu berangkat ke Setiabudi. Anjing berat banget, Mas. Rasanya mau berak aja. Enggak bisa lah. Enggak bisa akhirnya nyolong, akhirnya bikin sendiri. Yang oranye itu tuh Iya, iya, plastik. yang Awalnya bukan yang oranye, Yang beton. Awalnya yang beton. Anjing, Hancur. diangkut. Gitu. Iya. Itu ada di pinggir jalan udah rusak-rusak deket Setiabudi. apa? Pizza Hut. Deket Pizza Pizza Hut. Hut. Setiabudi. Tapi yang oranye jadi diambil, cuman nggak cocok warnanya Karena kan. nggak cocok sama karyanya. Jadi pakai yang beton akhirnya. Akhirnya pakai yang beton tapi dibikinin sama panitia di Samarinda. Jadi nggak bikin sendiri. Bangsat ngirim ke Samarinda gimana? Iya makanya anjing. Saya kira tuh enteng, Mas. Anjing berat banget ternyata. Ambil troli, Pi. Ambil troli pernah. Supermarket. Nuri troli di Tiap angkatan itu. Kayaknya mereka lebih tahu kegoblokan kamu ya dibanding kamu sendiri. Banyak. Sama Bilal juga pernah. Apa namanya waktu demo RUPKS. Oh nyuri RUPKS. patung ya. Awalnya tuh mau nyuri patung gede banget di ini Kampus. studio patung. Wah, berat banget, Mas. Sampai mobilnya ini sampai mobil. nge-jamping. Jadi saya sampai bawa pick up kan. Pick up-nya tuh ditali ke patungnya. Pick up-nya tuh jalan biar berdiri. Oke. Malah pick up-nya yang berdiri. Pernah itu. Patung batu ya. batu pure gede bro. Segede ini, segede sofa. Biar niatnya kan biar di sama satpol apa sama polisi nggak di Nggak dipindah, ternyata pindah. ditaruh di depan gedung DPR biar nggak bisa dipindah. Ternyata kami juga nggak bisa pindah kan. Akhirnya nyari patung yang segede kepala itu udah berat, terus ditaruh di sana. Itu setahun ya di depan gedung DPR setahun. Udah setahun tuh. Jadi artwork di P2 itu. Ya, Rupi P2 kami kan ada yang orang iya. angkat patung. Nah, itu tuh ada beneran itu patungnya ditaruh di gedung DPR waktu itu. Sampai dosennya wah ini ternyata di sini. Pelakunya ini nih. Nggak ketahuan akhirnya. Tapi dosennya dosen lucu sih. Dosen iya. Bisa bercanda. Dosen bercanda. Oh iya. Tapi menarik ya, kegoblokan Delpi masih artistik ya ternyata. Kegoblokan Kalau yang Maling, saya- kebanyakan maling. Saya mau ceritain nih. Jadi SD. waktu SMA tuh saya pernah teman saya curhat lah ada guru kurang ajar nih. Namanya Prabu misal. Anjing aing enggak orang ajar, goblok kan salah yang nonton goblok. Namanya siapa ya? Bilal. Namanya Bilal si guru ini. Ini klarifikasi kita. Dia curhat, oh oke deh. Nah, terus saya denger itu kan malam-malam saya gabut, Mas. Ada pilok. Saya berangkat ke sekolah. Saya coret-coret tuh satu sekolah. Kick Bilal Force Masa. Anjing. Terus saya kan ketawa-ketawa. Terus habis itu besoknya gurunya nangis anjir. Di depan orang. Saya mah diem aja sampai sekarang. Kayaknya kalau gurunya lihat ini baru tahu sih pelakunya saya. Anjing. Viral kan. Oke. Gitu. Maaf ya si Pak Bilal itu. Anjay. Pak Bilal, kenapa kesini dong Pak Bilal? Oke, berarti udah lumayan kelihatan ternyata Dongker juga nggak baik-baik amat ya orang-orangnya ternyata ya. Lumayan Apalagi bastards juga nih orang-orangnya. Ini bastard Bukan nih. bastard. The real bastard Namanya ya. bastard. Makasih yang udah nonton Bastard Music Series episode terbaru ini. Jangan lupa buat ya subscribe ya. Subscribe juga share dan tentunya antisipasi produk terbaru kolaborasi antara Dongker dan juga Bastards dalam waktu dekat akan rilis. Dan bisa didapatkan di marketplace nanti ya, kalau nggak di Instagramnya Bastards. Saya sangat menarik. Oke, saya Prabu, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Yeay.